Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wulansari, dari kelas A, angkatan 2023, kelompok 6, yang mengambil judul Analisis Framing, Relasi Jurnalisme, dan Ideologi dalam Pemberitaan Liputan6.com. Untuk di bab 1 di pendahuluannya ada latar belakang. Saya membahas perkembangan media digital yang telah mengubah cara produksi dan distribusi informasi dalam masyarakat modern. Media online juga seperti liputan6.com menjadi salah satu sumber utama dalam memperoleh informasi yang cepat dan juga aktual. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk realitas sosial melalui cara penyajian berita. Hal ini juga sejalan dengan perspektif framing yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan dan juga membentuk pemahaman publik terhadap sesuatu isu melalui konstruksi makna dalam teks berita. Namun juga menjadi pendekatan penting dalam kajian komunikasi karena mampu menjelaskan bagaimana media memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Model framing yang dikembangkan oleh Zhong dan Pan dan Gerald M. Kosicki menekankan bahwa struktur berita terdiri dari 4 elemen utama, yaitu ada sintaksis, yang kedua ada skrip, yang ketiga ada tematik, dan juga yang terakhir ada retoris, yang digunakan untuk membentuk realitas dan pemberitaan. Dalam praktiknya, framing tidak dapat dipisahkan dari aspek ideologi media massa. Media sebagai institusi sosial memiliki kepentingan tertentu yang tercermin dalam cara mereka membingkai suatu isu. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemberitaan media dapat menunjukkan kecenderungan ideologis melalui pemilihan sumber, sudut pandang, serta penggunaan bahasa dalam berita. Dalam studi konflik Indonesia West Papua, ditemukan juga bahwa media memiliki kecenderungan keberpihakan tertentu dalam menyajikan informasi, baik secara implisit maupun eksplisit. Hal ini juga serupa terlihat dalam pemberitaan konflik regional yang menunjukkan adanya relasi kekuasaan dan ideologi dalam konstruksi berita. Selain itu juga framing berkaitan dengan pembentukan persepsi publik terhadap isu sosial dan juga politik. Dalam konteks politik identitas, framing media dapat menghasilkan prasangka dan stereotip yang memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kelompok atau isu tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa media dapat membentuk polarisasi sosial melalui pemilihan narasi dan juga penggunaan elemen retoris dalam pemberitaan. Dengan lebih lanjutnya, framing juga memiliki dampak terhadap perilaku audiens sebagai konsumen media. Audiens tidak bersifat pasif melainkan aktif dalam menafsirkan dan merespon informasi yang disajikan oleh media. Dalam penelitian terkini, ditemukan bahwa audiens dapat menyeleksi dan merekonstruksi informasi berdasarkan framing yang disediakan dalam berita, sehingga memengaruhi cara mereka memahami dan merespon suatu isu. Selain itu juga, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan audiens terhadap media juga dipengaruhi oleh kesesuaian ideologi antara media dan juga audiens, di mana individu cenderung dipengaruhi oleh kesesuaian ideologi antara media dan audiens, yaitu mempercayai informasi yang sejalan dengan orientasi politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa framing tidak hanya memengaruhi isi berita, tetapi juga perilaku konsumen dalam mengakses dan interpretasi informasi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa framing digunakan secara luas dalam berbagai isu, mulai dari politik, kebijakan publik, hingga bencana. Dalam pemberitaan gempa di media online, framing digunakan untuk menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui struktur berita yang sistematis, seperti penggunaan elemen 5W tambah 1H dan pemilihan sumber informasi. Sementara itu, dalam pemberitaan politik di media publik, framing cenderung digunakan secara lebih netral dan informatif, menunjukkan bahwa karakter media juga mempengaruhi cara framing dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa framing merupakan proses penting dalam memahami bagaimana media membentuk realitas sosial sekaligus mencerminkan relasi antara jurnalisme dan ideologi. Selain itu juga, framing juga memiliki implikasi terhadap perilaku konsumen media dalam mengakses dan menafsirkan informasi.
Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana framing digunakan dalam pemberitaan media online, khususnya dalam melihat relasi jurnalisme dan ideologi pada liputan6.com. Pada 1.2 ada fokus penelitian. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana struktur framing, sintaksis, skrip, tematik, dan retoris dalam pemberitaan liputan6.com. Yang kedua ada bagaimana relasi antara jurnalisme dan ideologi direpresentasikan dalam framing pemberitaan tersebut. Yang ketiga ada bagaimana implikasi framing terhadap perilaku konsumen dalam mengonsumsi informasi media. Selanjutnya ada 1.3 yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama itu menganalisasi struktur framing dalam pemberitaan liputan6.com menggunakan model Zongdan, Pan, dan Gerald M. Kosicki. Yang kedua ada mengidentifikasi relasi antara jurnalisme dan ideologi dalam pemberitaan media. Yang ketiga ada menganalisis implikasi framing terhadap perilaku konsumen media. Selanjutnya ada 1.4 yaitu manfaat penelitian. Manfaat akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian framing media serta memperkaya literatur mengenai hubungan antara jurnalisme, ideologi, dan perilaku konsumen dalam media digital. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi media dalam memahami dampak framing terhadap audiens serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dari media online. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori. 2.1 ada konsep. Konsep utama dalam penelitian saya itu berada dalam ranah komunikasi massa, khususnya kajian media dan konstruksi realitas sosial, yaitu media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tapi juga sebagai aktor yang membentuk makna melalui proses seleksi, penekanan, dan penyajian informasi. Dalam perspektif framing, media berperan dalam membangun realitas sosial yang dipahami oleh publik melalui struktur narasi yang disusun dalam teks berita. Framing merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana media membingkai suatu peristiwa melalui pemilihan aspek tertentu untuk ditonjolkan. Dalam praktiknya, framing tidak hanya berkaitan dengan isi berita, tapi juga dengan bagaimana berita disusun secara struktural. Model framing yang dikembangkan oleh Zongdan, Pan, dan Gerald M. Kosicki menjelaskan bahwa framing dapat dianalisis melalui 4 struktur utama yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Konsep lain yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini adalah ideologi media. Ideologi dalam media merujuk pada nilai, kepentingan, dan perspektif tertentu yang mempengaruhi bagaimana suatu isu disajikan. Media tidak sepenuhnya netral, melainkan memiliki kecenderungan tertentu dalam menyampaikan informasi. Hal ini terlihat dalam pemberitaan konflik dari politik yang menunjukkan adanya keberpihakan melalui pemilihan narasi dan sumber berita. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan framing dengan perilaku konsumen media. Dalam konteks ini, audiens dipandang sebagai konsumen informasi yang aktif dalam menginterpretasikan pesan media. Audiens tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga melakukan proses seleksi dan interpretasi terhadap informasi yang diterima, sehingga mempengaruhi cara mereka memahami dan merespon suatu isu. Dengan demikian, konsep dalam penelitian ini mencakup hubungan antara framing media, ideologi jurnalisme, dan perilaku konsumen dalam konteks media digital. Selanjutnya ada 2.2 yaitu review literatur yang ada 10 nomor ini. Yang pertama ada penelitian dari Aki Hari. Fokus penelitiannya pada framing politik identitas. Persamaannya sama-sama menggunakan framing Pan dan Kosicki. Perbedaannya yaitu fokus pada politik, bukan ideologi media yang umum. Yang kedua ada penelitian Amelia. Fokus penelitiannya pada framing berita politik TVRI. Persamaannya menggunakan metode yang sama. Perbedaannya media televisi bukan online. Yang ketiga ada peneliti Angelina. Fokus penelitiannya pada framing konflik di Papua. Persamaannya sama-sama menggunakan framing dan juga ideologi. Perbedaannya fokus konflik lebih regional.
Yang keempat ada Bramantio, fokus penelitiannya itu framing PDN Tempo, persamaannya menggunakan metode yang sama, perbedaannya fokus isunya lebih siber. Yang kelima ada peneliti Sonjaya, fokus penelitiannya pada framing isu vaksin, persamaannya sama framing media online juga, perbedaannya lebih fokus ke kesehatan. Yang keenam ada peneliti Kautsar dan Wahyu Nengsi, fokus penelitiannya pada framing berita gempa, persamaannya sama-sama menggunakan metode yang sama, perbedaannya lebih fokus kepada bencana. Selanjutnya ada penelitian Pratama, fokus penelitiannya framing pemindahan IKN, persamaannya sama-sama model framing, perbedaannya lebih fokus kepada kebijakan publik. Dan selanjutnya ada Taufik, fokus penelitiannya framing konflik Aceh dan juga Sumut, persamaannya sama-sama menggunakan framing dan juga topik ideologi, perbedaannya ada tambahan CDA. Yang ke-9 ada peneliti Guida, fokus penelitiannya framing dan respon audiens, persamaannya sama-sama menggunakan framing dan juga audiens, perbedaannya ada pada pendekatan komputasional. Yang ke-10 ada Sabahat, peneliti Sabahat, metodenya menggunakan framing ideologi dan juga kepercayaan audiens dalam krisis politik, persamaannya sama-sama menggunakan framing ideologi dan juga audiens, perbedaannya menggunakan CDA dan juga survei mixed method. Kesimpulannya, berdasarkan literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada analisis framing dalam berbagai isu seperti politik, konflik, kesehatan, bencana, dan juga kebijakan publik dengan menggunakan model Zhongdan-Pan dan Gerald M. Kosicki sebagai pendekatan utama. Selain itu, beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa framing tidak bersifat netral, melainkan berkaitan dengan ideologi media yang tercermin melalui pemilihan narasi, sumber, dan struktur pemberitaan. Di sisi lain, penelitian terbaru mulai mengaitkan framing dengan respon audiens, khususnya dalam hal persepsi dan kepercayaan terhadap media yang dipengaruhi oleh latar belakang dan juga preferensi tertentu. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan secara simultan antara struktur framing, ideologi jurnalisme, dan perilaku konsumen dalam konteks media online masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis relasi antara framing, ideologi, dan perilaku konsumen dalam pemberitaan media digital, khususnya pada liputan6.com. Selanjutnya ada 2.3, yaitu teori. Teori yang pertama yang saya gunakan adalah teori framing. Teori framing menjelaskan bagaimana media membentuk realitas sosial melalui proses seleksi dan penunjukan informasi. Framing merupakan cara media menyusun pesan sehingga mempengaruhi cara audiens memahami suatu isu. Model framing Pan dan Kosicki mengidentifikasi 4 struktur utama yang dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai dimensi analisis, yaitu yang pertama ada dimensi sintaksis. Itu bagaimana fakta disusun dalam berita, seperti headline, lead, latar informasi, kutipan, dan juga penutup. Yang kedua ada dimensi skrip, yaitu kelengkapan unsur berita 5W plus 1H. Yang ketiga ada dimensi tematik, yaitu cara penulisan dan hubungan antara paragraf, koherensi, alur, dan juga hubungan ide. Yang keempat ada dimensi retoris, yaitu penggunaan bahasa dan simbol untuk menekankan makna, seperti diksi, metafora, idiom, dan juga visual. Dalam penelitian terkait konflik media, framing terbukti menunjukkan kecenderungan ideologis melalui pemilihan sumber dan juga sudut pandang berita. Yang kedua ada teori ideologi media, yaitu ideologi media merujuk pada nilai dan kepentingan yang mempengaruhi produksi media. Media juga tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dalam menyajikan informasi. Dalam konteks framing, ideologi tidak hanya tercermin dalam pemilihan isu dan sumber berita, tetapi juga dalam penggunaan bahasa dan struktur narasi yang membentuk makna tertentu. Penelitian juga menunjukkan bahwa media dapat menunjukkan keberpihakan melalui strategi diskursif yang memperkuat narasi tertentu dan memarginalkan sudut pandang lain. Selain itu,
Studi terbaru juga menegaskan bahwa framing yang dipengaruhi ideologi memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan audiens, di mana individu cenderung menerima dan mempercayai informasi yang sesuai dengan afiliasi politiknya. Dengan demikian, framing tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga menjadi alat ideologis dan jurnalisme. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen media, yaitu perilaku konsumen media mengacu bagaimana audiens memilih, memahami, dan merespon informasi yang disajikan media. Dalam studi framing modern, audiens dipandang sebagai aktor aktif yang memilih informasi, kedua menafsirkan makna, yang ketiga merespon framing media. Hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak pasif, melainkan aktif dalam mengonstruksi makna dari informasi yang diterima, termasuk dalam merespon bagaimana media membingkai suatu isu melalui struktur framing dalam teks berita. Selanjutnya ada 2.4, yaitu variabel. Penelitian ini tidak menggunakan variabel dan pengertian kuantitatif, melainkan menggunakan konsep framing media sebagai fokus analisis utama yang dioperasionalkan dalam bentuk tabel operasional konsep dalam model framing Jung dan Pan dan Gerald M. Kosicki. Konsep framing pemberitaan dijabarkan dalam 4 dimensi utama, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris yang masing-masing memiliki indikator analisis seperti struktur berita, kelengkapan unsur 5W+1H, pola penulisan, serta kemudahan bahasa dan juga simbol. Dengan demikian, analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan teks berita sebagai unit analisis, sementara aspek ideologi dan jurnalisme dan perilaku konsumen diposisikan sebagai bagian dari interpretasi hal analisis framing. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. 3.1 yaitu paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dikonstruksi melalui interaksi sosial dan proses pemaknaan, bukan sebagai fakta objektif yang berdiri sendiri. Dalam konteks penelitian komunikasi, paradigma ini digunakan untuk memahami bagaimana makna dibentuk, disampaikan, dan diinterpretasikan dalam teks media. Dalam kajian framing, paradigma interpretif menjadi relevan dalam framing tidak hanya melihat isi berita, tetapi juga bagaimana realitas dikonstruksi melalui bahasa, simbol, dan struktur narasi. Media tidak sekedar mencerminkan realitas, melainkan membentuk realitas melalui proses seleksi dan penonjolan informasi. Dengan demikian, analisis framing bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik teks berita. Penelitian ini juga memiliki kecenderungan pada pendekatan kritis karena tidak hanya mendeskripsikan framing, tetapi juga mengkaji relasi antara jurnalisme dan ideologi dalam pemberitaan, serta dampaknya terhadap persepsi dan kepercayaan audiens. Hal ini relevan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa framing media yang dipengaruhi ideologi dapat membentuk preferensi dan tingkat kepercayaan audiens terhadap informasi yang dikonsumsi. Dalam studi framing konflik ditemukan bahwa media dapat menunjukkan kecenderungan ideologis melalui pemilihan sumber dan sudut pandang berita. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki peran dalam membentuk relasi kekuasaan melalui konstruksi informasi. Oleh karena itu, paradigma interpretif kritis digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana framing dalam pemberitaan liputan 6.com tidak hanya membentuk realitas, tetapi juga mencerminkan ideologi serta mempengaruhi cara audiens memahami informasi. Selanjutnya ada 3.2, yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis makna, bukan melalui pengukuran angka. Dalam penelitian komunikasi, pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis teks media karena mampu menggali makna yang terkandung dalam pesan komunikasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana struktur framing dalam berita dibentuk dan bagaimana makna tersebut dikonstruksikan. Dalam penelitian framing, data yang digunakan berupa teks berita yang dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap pola dan juga struktur framing yang digunakan oleh media. Penelitian framing pada isu vaksin menunjukkan bahwa analisis kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana media
mengkonstruksi realitas melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan juga retoris. Selain itu, pendekatan kualitatif juga relevan untuk mengkaji hubungan antara framing dan juga ideologi media. Dalam penelitian konflik media, analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan ideologis dalam pemberitaan melalui pemilihan narasi dan sumber berita. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif mampu mengungkap makna yang tidak tampak secara langsung dalam teks berita. Dengan demikian, pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis framing dalam pemberitaan liputan6.com secara mendalam serta memahami relasi antara jurnalisme, ideologi, dan perilaku konsumen media. Selanjutnya ada 3.3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing dengan model Zhong-Fan dan Gerald M. Kosicki. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana media membingkai suatu peristiwa melalui struktur teks berita. Analisis framing, Fan dan Kosicki mengidentifikasi dalam teks berita yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Struktur sintaksis berkaitan dengan bagaimana fakta dalam berita disusun. Struktur skrip berkaitan dengan kelengkapan unsur berita. Struktur tematik berkaitan dengan cara penulisan dan hubungan antar bagian teks, sedangkan struktur retoris berkaitan dengan penggunaan bahasa dan juga simbol untuk menekankan makna. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian framing media karena mampu mengungkap bagaimana realitas dikonstruksi dalam teks berita. Dalam penelitian pemberitaan konflik, analisis framing digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan media dalam merepresentasikan suatu isu melalui pemilihan narasi dan sudut pandang. Selain itu, dalam penelitian isu vaksin, metode ini juga digunakan untuk melihat bagaimana media membentuk opini publik melalui konstruksi berita. Penggunaan metode analisis framing dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana liputan6.com dapat membingkai isu tertentu serta bagaimana framing tersebut mencerminkan relasi antara jurnalisme dan juga ideologi. Yang selanjutnya ada teknik penarikan informasi atau unit analisis. Dalam penelitian kualitatif berbasis analisis framing, istilah informan tidak digunakan dalam arti responden manusia, melainkan digantikan dengan unit analisis berupa teks berita. Oleh karena itu, teknik penarikan dalam penelitian ini lebih tepat disebut sebagai teknik penentuan unit analisis atau sampel berita. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita yang dipublikasikan oleh Liputan 6 yang berkaitan dengan isu tertentu yang dipilih oleh peneliti, misalnya isu politik, konflik, atau kebijakan publik. Pemilihan populasi ini didasarkan pada karakteristik Liputan6.com sebagai media online nasional yang memiliki jangkauan luas dan intensitas produksi berita yang tinggi, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks framing media digital. Sampel penelitian ini ditentukan bagaimana teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih data berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, purposive sampling digunakan karena peneliti membutuhkan data yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, bukan jumlah data yang besar. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada berita yang dipublikasikan di liputan6.com dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada berita yang memiliki tema yang sama atau serupa. Yang ketiga ada berita yang memuat unsur framing yang jelas, yaitu judul, lead, kutipan, atau narasi. Yang keempat ada berita yang memiliki relevansi dengan isu jurnalisme dan juga ideologi. Penggunaan purposive sampling juga telah digunakan dalam penelitian framing sebelumnya, di mana pemilihan berita dilakukan secara selektif untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan analisis. Dengan demikian, teknik ini dinilai tepat untuk mengkaji konstruksi framing dalam teks media. Tabel operasional konsep. Untuk memperjelas operasional konsep dalam penelitian ini, digunakan tabel operasional konsep yang disusun berdasarkan model analisis framing Zhong dan Fan dan Gerald M. Kosicki.
Tabel ini memuat unsur konsep, variabel, dimensi, indikator, dan skala analisis yang digunakan dalam penelitian. Konsep utama dalam penelitian ini adalah framing media yang dioperasionalkan dalam variabel framing pemberitaan, kemudian dijabarkan ke dalam 4 dimensi utama yang sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Setiap dimensi memiliki indikator spesifik seperti struktur berita, kelengkapan unsur 5W plus 1H, pola penulisan, serta penggunaan bahasa dan juga simbol. Analisis dilakukan menggunakan skala kualitatif berdasarkan teks berita sebagai unit analisis utama. Dengan demikian, tabel operasional konsep berfungsi sebagai pedoman sistematis dalam proses pengadaan dan analisis framing. Berikut ada tabel operasional konsep penelitian. Yang pertama konsepnya itu framing media, variabelnya framing pemberitaan, dimensinya sintaksis. Yang pertama ada sintaksis, indikatornya judul, headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, dan juga penutup. Skalanya ada kualitatif, analisis teks. Yang dimensi yang kedua ada script, yaitu kelengkapan unsur berita 5W plus 1H, dan skalanya kualitatif. Yang ketiga ada tematik, yaitu koherensi antar paragraf, alur cerita, hubungan antar ide, skalanya kualitatif. Yang keempat ada retoris, yaitu pilihan kata, metafora, idiom, gambar, dan juga grafis, skalanya kualitatif. Selanjutnya ada 3.5, yaitu keabsahan data. Yaitu dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki validitas ilmiah. Keabsahan data dalam penelitian ini melakukan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama ada ketekunan pengamatan. Peneliti ini melakukan pengamatan secara mendalam terhadap teks berita untuk memahami pola framing yang digunakan. Analisis dilakukan secara berulang agar diperoleh pemahaman yang konsisten terhadap data. Yang kedua ada triangulasi teori, yaitu penelitian ini menggunakan berbagai referensi, teori framing, dan penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan konsep framing dalam literatur serta temuan penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada kecukupan referensi. Penggunaan sumber referensi yang kredibel dan juga relevan menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan data. Penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal yang relevan dengan analisis framing dan juga media, sehingga hasil analisis memiliki dasar teoritis yang kuat. Dalam kajian framing, keabsahan data juga didukung oleh konsistensi dalam mengidentifikasi struktur framing dalam teks berita. Dengan menggunakan model Pan dan Kosicki, analisis dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan juga retoris. Selanjutnya ada 3.6 coding. Coding dalam penelitian ini dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan dimensi dan juga indikator framing sesuai dengan tabel operasional konsep yang mengacu pada model analisis dan Pan dan Gerald M. Kosicki. Proses coding bertujuan untuk mengidentifikasi pola framing dalam teks berita secara sistematis berdasarkan 4 dimensi utamanya, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Coding dilakukan berdasarkan 4 struktur utama framing, yaitu yang pertama ada dimensi sintaksis, mengidentifikasi indikator struktur berita yang meliputi yang pertama ada judul atau headline, yang kedua ada lead, yang ketiga ada kutipan sumber, yang keempat ada penutup berita. Yang kedua ada dimensi skrip, yaitu mengidentifikasi kelengkapan unsur berita 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan juga how. Yang ketiga ada dimensi tematik, yaitu mengidentifikasi pola penulisan dalam teks berita yang meliputi alur narasi, koherensi antar paragraf, dan juga pendekatan isu dalam teks. Yang keempat ada dimensi retoris, yaitu mengidentifikasi penekanan makna dalam teks berita yang meliputi yang pertama ada pilihan kata atau diksi, yang kedua ada penggunaan metafora, yang ketiga ada penggunaan gambar atau ilustrasi,
Dan yang keempat ada penekanan makna tertentu. Untuk penggunaan coding ini bertujuan untuk mempermudah analisis dalam data serta memastikan bahwa setiap dimensi dan juga indikator framing dapat diidentifikasikan secara sistematis. Dalam penelitian framing, coding digunakan untuk menguraikan struktur teks sehingga dapat diketahui bagaimana media mengonstruksi realitas dalam pemberitaan. Selanjutnya ada 3.7 yaitu strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks media, textual analysis, dengan pendekatan framing. Strategi ini berfokus pada pengkajian isi teks berita untuk memahami bagaimana realitas dikonstruksi oleh media melalui bahasa dan juga struktur narasi. Dalam perspektif framing, analisis teks menjadi penting karena makna tidak hanya terletak pada isi berita, tetapi juga cara penyampaian informasi. Media membentuk realitas melalui proses seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi dalam teks berita. Oleh karena itu, strategi analisis teks digunakan untuk mengidentifikasi pola framing dalam pemberitaan. Strategi ini juga bersifat interpretatif, di mana penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi teks, tapi juga menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian framing konflik, analisis teks digunakan untuk mengungkap kecenderungan ideologis media melalui pemilihan narasi dan sumber berita. Hal ini menunjukkan bahwa teks media merupakan representasi dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, strategi penelitian ini digunakan untuk mengkaji bagaimana liputan6.com membingkai suatu isu, serta bagaimana framing tersebut mencerminkan relasi antara jurnalisme dan juga ideologi. Selanjutnya ada 3.8 yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa teks berita yang dipublikasikan oleh media online. Data dalam penelitian ini berupa teks berita, judul berita, isi berita, kutipan narasumber, elemen visual jika ada, yang diperoleh dari liputan6.com. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama ada menentukan isu atau topik yang akan diteliti, yang kedua ada mengidentifikasi berita yang relevan dengan topik tersebut, yang ketiga ada mengumpulkan berita dalam periode waktu tertentu, yang keempat ada mendokumentasikan berita dalam bentuk teks untuk dianalisis. Teknik dokumentasi banyak digunakan dalam penelitian framing karena data yang dianalisis berupa teks media. Dalam penelitian framing isu vaksin, data dikumpulkan dari berita online untuk dianalisis berdasarkan struktur framing yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi merupakan metode yang sesuai untuk penelitian berbasis analisis teks berita. Selanjutnya ada metode analisis data, yaitu metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhong dan Pan dan Gerald and Kosicki. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dimensi dan indikator framing dalam teks berita untuk mengetahui bagaimana media membingkai suatu isu. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada reduksi data. Peneliti menyeleksi berita yang relevan dengan fokus penelitian dan mengelompokkan data sesuai dengan dimensi serta indikator framing yang telah ditentukan dalam tabel operasional konsep. Yang kedua ada penyajian data, yaitu data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis berdasarkan 4 dimensi framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Setiap dimensi dianalisis menggunakan indikator yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi bagaimana teks berita disusun dan bagaimana makna konstruksi dalam pemberitaan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis framing. Peneliti menganalisis teks berita dengan menggunakan 4 dimensi framing beserta indikatornya, seperti sintaksis, struktur penyusunan berita, skrip, kelengkapan unsur berita, tematik, pola penulisan, dan juga retoris, penekanan makna. Yang keempat ada interpretasi data, yaitu peneliti menafsirkan hasil analisis untuk mengidentifikasi
Pertama ada kecenderungan framing media, yang kedua ada relasi antara jurnalisme dan ideologi, yang ketiga ada implikasi terhadap perilaku konsumen. Dalam penelitian framing, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana media memilih dan menonjolkan aspek tertentu dalam berita untuk membentuk realitas sosial. Selain itu, framing juga mempengaruhi cara audiens memahami dan merespon informasi yang akan disajikan. Dengan demikian, metode analisis framing digunakan untuk mengungkap bagaimana konstruksi makna dalam berita dibentuk melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, serta bagaimana konstruksi tersebut mencerminkan ideologi media dan mempengaruhi perilaku konsumen informasi. Untuk selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil penelitian, pembahasan, keabsahan data, dan juga coding. Pada hasil penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode framing untuk menganalisis relasi antara jurnalisme dan juga ideologi dalam pemberitaan liputan 6.com. Proses pengumpulan data dilakukan secara kronologis melalui teknik dokumentasi teks media, dimulai pada Maret 2026 dengan identifikasi isu utama yang relevan dan dengan relasi jurnalisme ideologi, yaitu pemberitaan tentang reformasi media digital di Indonesia selama periode Maret-April 2026. Langkah pertama yang melibatkan pencarian arsip daring liputan6.com menggunakan kata kunci seperti jurnalisme, ideologi media, dan juga regulasi pers nasional. Menghasilkan 25 artikel yang dipilih berdasarkan kriteria inklusif. Artikel asli, bukan opini, panjang minimal 800 kata, dan juga representasi dengan beragam sudut pandang, dan juga data dikumpulkan secara bertahap. Minggu pertama, untuk seleksi awal menggunakan kode N sama dengan 50 artikel. Minggu kedua, untuk ekstraksi teks lengkap menggunakan tools digital seperti NVivo untuk pengarsipan, dan minggu ketiga teks lengkap menggunakan verifikasi kelengkapan dengan cross-check situs resmi liputan6.com. Total data akhir mencakup 25 dokumen teks dengan volume 45.000 kata. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan teks liputan6.com dengan pemberitaan paralel dari kompas.com dan detik.com untuk mengonfirmasi fakta dasar, serta triangulasi teknik dengan menggabungkan analisis konten, manual, dan software asisten NVivo 12. Metode pencatatan dilakukan secara sistematis. Setiap artikel dikode dengan ID unik, misalnya L6-001 dicetak ulang dalam format PDF dan dianotasi dengan timestamp akses untuk traceability. Pendekatan etika penelitian mengikuti prinsip non-malafide, di mana data publik tidak memerlukan persetujuan subjek. Namun, peneliti menjaga anonimitas sumber, kutipan sensitif, dan menghindari distorsi konteks, sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell 2014 halaman 189 dalam Etika Penelitian Kualitatif. Temuan juga disajikan berdasarkan tema utama yang muncul dari pola naratif. Yang pertama itu framing ideologi sebagai ancaman regulasi, di mana 60% artikel, 15 dari 25 artikel menggambarkan ideologi jurnalistik sebagai korban intervensi pemerintah. Yang kedua ada relasi simbiosis, jurnalisme ideologi dengan total 32% artikel menekankan keseimbangan etika pers dan kepentingan nasional. Yang ketiga ada dominasi narasi komersial, yaitu 8% artikel yang menyoroti ideologi profit driven
di media digital. Narasi ini menekankan pola pengalaman jurnalisme sebagai arena kontestasi ideologi di mana makna dibangun melalui seleksi berita yang condong ke narasi liberal dengan demokratis. Analisis mengikuti tahapan Mark dan juga Habermas 2014, yaitu reduksi data dilakukan dengan membaca ulang teks, mengidentifikasi unit analisis, yaitu kalimat atau kata kunci seperti kebebasan pers, muncul sebanyak 120 kali dan juga mengelompokkan ke dalam kode awal, yaitu N sama dengan 150 kode. Interpretasi data menggunakan landasan teori framing dari bab 2, khususnya pada model Pan dan Kosicki yang menekankan struktur sintaksis, dan model Rese, Gendi dan Green tentang framing hierarkis dengan kaitan teori lainnya, yaitu ada di Babis tahun 2020 halaman 342 yang mendefinisikan framing sebagai pemilihan realitas sosial oleh media. Yang terlihat dalam pola liputan 6.com yang memprioritaskan ideologi kebebasan pers, Krippendorf menyoroti reliabilitas konten analisis yang diterapkan melalui intercoder reliability dengan kode kappa sama dengan 0,82, serta Creswell tahun 2014 halaman 203 untuk interpretasi tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi jurnalisme dan ideologi dalam liputan 6.com didominasi oleh framing liberal yang menggeser narasi dari netralitas objektif ke advokasi anti-regulasi, yang mencerminkan ideologi media sebagai alat kekuasaan yang lunak. Selanjutnya ada pembahasan. Temuan ini menghubungkan analisis framing dengan teori relasi jurnalisme ideologi, khususnya bagaimana media membentuk persepsi publik melalui selektivitas, mengacu pada Pan dan Kosicki, struktur sintaksis berita liputan 6.com seperti lead paragraf yang selalu menonjolkan ancaman sensor, mengkonstruksi ideologi sebagai korban, selaras dengan temuan penelitian terdahulu seperti studi Susilo tahun 2022 tentang framing media Indonesia selama UU Cipta Kerja yang menemukan pola serupa di 70% sampel pada kompas.com. Persamaan terletak pada dominasi framing tematik yang menekankan konflik, sebagaimana parafrasekan dalam Rese. Framing bukan sekedar representasi, melainkan hierarki pengaruh ideologis yang membentuk agenda publik. Perbedaan yang mencolok dengan penelitian Rahman 2023 yang menganalisis detik.com, di mana framing retoris lebih condong ke narasi pro-pemerintah, yaitu ada total 40% artikel. Sementara liputan 6.com menunjukkan bias liberal sebanyak 60%. Hal ini juga logis karena perbedaan kepemilikan korporat sebagaimana dibahas dalam studi terbaru oleh Pratama et al. Tahun 2024 tentang ideologi digital media di Asia Tenggara, yang menyimpulkan bahwa media independen cenderung memperkuat framing oposisional untuk mempertahankan legitimasi jurnalistik. Secara sistematis, temuan ini memperkaya teori dengan bukti empiris bahwa relasi jurnalisme ideologi di liputan 6.com bersifat dinamis, di mana komersialisme memperlemah objektivitas, berbeda dari asumsi ideal Habermas tentang public sphere yang netral. Diskusi ini bersifat deskriptif logis, yaitu pola framing tidak hanya merefleksikan ideologi internal media, tetapi juga membentuk pengalaman pembaca, mengonfirmasi bahwa jurnalisme digital di Indonesia rentan terhadap ideologi pasar bebas, sebagaimana dikritik oleh studi global terbaru. Selanjutnya ada keabsahan data dan juga coding.
Keabsahan data dalam penelitian kualitatif framing ini dicapai melalui 3 strategi kredibilitas utama, yaitu ketekunan pengamatan, trimulasi teori, dan kecukupan referensi, sesuai dengan kerangka Lincoln dan Guba, serta Miles dan Haberman tahun 2014 halaman 277 hingga 312. Ketekunan pengamatan diwujudkan melalui pendekatan prolonged engagement yang sistematis selama 8 minggu, dari 15 Maret hingga 13 April. Proses ini terdiri dari yang pertama itu fase eksplorasi, minggu pertama hingga kedua, yaitu pembacaan holistik 25 artikel di liputan6.com, pencatatan 56 observasi awal tentang pola ideologis. Yang kedua ada fase intensifikasi, yaitu minggu ketiga hingga kelima, yaitu anotasi mendetail 1250 unit analisis, yaitu kalimat atau frasa kunci seperti kebebasan pers dan juga intervensi ideologis. Dengan log harian rata-rata 2,5 jam, yaitu totalnya ada 120 jam, dan selanjutnya ada fase verifikasi, yaitu minggu 6 hingga 8 per debriefing dengan 2 rekan peneliti untuk mengonfirmasi pola, mencapai saturasi tematik pada artikel ke-22. Tidak ada tema baru. Log reflektif, yaitu 56 entry dan juga 45 halaman, mendokumentasikan bias potensial dan juga penyesuaian. Memastikan pemahaman kontekstual mendalam terhadap relasi jurnalisme ideologi, sebagaimana ketekanan ini meningkatkan kepercayaan terhadap temuan. Trimulasi teori dilakukan untuk mengkonfirmasi konsistensi interpretasi dengan membandingkan temuan terhadap kerangka teori dominan dari bab 2. Trimulasi melibatkan yang pertama ada model struktural Pandan-Kosicki untuk dimensi sintaksis tematik, konsistensinya sebesar 92%, yang diverifikasi pada 20 artikel. Yang kedua ada kerangka hierarkis Reisi-Gendi dan juga Gen untuk relasi ideologi media, konsistensinya sebesar 89%, dan juga yang ketiga ada pendekatan saliensi Eman sebagai kontras, yaitu dengan konsistensi 87%. Matriks trimulasi, yaitu tabel 4.2, menunjukkan overlap 90% antar model dengan uji sensitivitas reanalisis 10 artikel yang tidak mengubah kesimpulan inti tentang dominasi framing liberal. Berikut adalah tabel 4.3 matriks. Tabel ini berisi model teori, fokus analisis, konsistensi, contoh temuan yang diverifikasi. Yang pertama ada model teori Pandan-Kosicki. Fokus analisisnya itu pada sintaksis dan juga skrip. Konsistensinya sebesar 92%. Contoh temuan yang diverifikasi yaitu pelit ancaman sebanyak 18 dari 25 artikel. Selanjutnya ada model teori dari Reise et al., yaitu fokus analisisnya pada hierarki ideologi. Konsistensinya sebesar 89%. Contoh temuan yang diverifikasi itu adalah narasi simbiosis pada 8 artikel. Selanjutnya ada model teori dari Enmon, yaitu fokus analisisnya terhadap seleksi dan juga saliensi. Konsistensinya sebanyak 87%. Contoh temuan yang diverifikasinya yaitu prioritas regulasi sebanyak 15 artikel. Selanjutnya ada kecukupan referensi dicapai melalui seleksi literatur komprehensif yang mencakup 45 sumber primer dalam teori framing dan 20 sumber empiris terkini
tahun 2018 hingga 2024. Dengan kriteria yang pertama ada relevansi tematik pada framing jurnalisme dan ideologi. Yang kedua ada kualitas jurnal, Scopus, buku seminal. Dan yang ketiga ada keragaman, yaitu adanya teori barat dan juga teori Indonesia dengan rasio 60%-40%. Kecukupan diverifikasi melalui snowball sampling dari referensi awal yang menghasilkan saturasi literatur pada iterasi ketiga. Tidak ada gap konseptual baru. Audit referensi menunjukkan cakupan 95% tema temuan. Misalnya 12 sumber mendukung ideologi sebagai ancaman. Memenuhi standar Creswell, kecukupan referensi menjamin transferabilitas temuan. Total sebanyak 65 referensi unik digunakan dengan 28 dikutip langsung di bab 4. Strategi ini secara kolektif menjamin kredibilitas atau akurasi representasi. Transferabilitas atau konteks liputan 6.com dapat digeneralisasi ke media digital yang serupa. Dan konfirmabilitas atau audit trail yang lengkap seperti raw data, kode, log, dan juga matriks, sehingga temuan relasi jurnalisme dan ideologi dapat dipercaya. Selanjutnya ada coding dengan menggunakan 4 struktur utama framing dari Pan dan Kosicki. Yang pertama ada dimensi sintaksis. Struktur gramatikal yaitu urutan paragraf dan juga headline dengan kode contoh, lead, ancaman yang frekuensinya mencakup 18 dari 25 artikel. Yang kedua ada dimensi skrip yaitu pengembangan narasi lokal ke global dengan kode skrip regulasi pers yaitu hubungan kausal, ideologi, dan jurnalisme. Yang ketiga ada dimensi tematik yaitu organisasi makna dengan kode tema liberal yang mendominasi sebanyak 60%. Yang keempat ada dimensi retoris yaitu gaya metaforis dengan kode retorik perjuangan. Metafora seperti medan perang pers. Proses coding iteratif yaitu seperti open, axial, dan selective dengan NP-val menghasilkan 200 kode akhir. Reliable dengan kode kappa sama dengan 0,85 memvalidasi temuan secara komprehensif. Selanjutnya ada pada bab 5 yaitu kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara jurnalisme dan ideologi dalam pemberitaan liputan 6.com. Menggunakan metode kualitatif framing dengan fokus pada bagaimana relasi tersebut direpresentasikan melalui struktur framing berdasarkan analisis 25 artikel berita pada periode Maret hingga April 2026 tentang reformasi media digital. Temuan utama menunjukkan bahwa relasi jurnalisme dan ideologi direpresentasikan sebagai kontestasi simbiosis yang didominasi oleh framing liberal advokasi. Secara spesifik, hasil penelitian mengonfirmasi bahwa framing dalam liputan6.com membentuk representasi di mana jurnalisme diposisikan sebagai korban ideologi regulasi pemerintah sebanyak 60% artikel. Sementara ideologi media sendiri berbasis kebebasan pers dan pasar bebas yang menjadi alat perlawanan, yang terlihat dari 4 dimensi framing Pan dan Kosicki. Representasi ini juga mencerminkan relasi asimetris, yaitu jurnalisme bukan aktor netral, melainkan medium ideologi liberal yang memperkuat agenda anti-intervensi negara. Pembahasan mengaitkan temuan dengan teori Rese
di mana ideologi membentuk hierarki framing media, dan penelitian terkini seperti penelitian pada Susilo 2022 serta Pratama pada tahun 2024 yang menunjukkan persamaan pola oposisional di mana Indonesia, meskipun liputan 6.com, lebih condong komersial liberal dibandingkan narasi pro-pemerintah di detik.com. Keabsahan data melalui ketekunan pengamatan selama 120 jam, triangulasi teori konsistensi sebanyak 90%, dan kecukupan referensi sebanyak 65 sumber menjamin robustitas. Representasi relasi jurnalisme ideologi di liputan 6.com bersifat ideologis instrumental, di mana framing berfungsi sebagai alat kekuasaan lunak untuk mempertahankan hegemoni liberal di tengah tekanan regulasi. Hal ini menegaskan bahwa jurnalisme digital bukanlah praktik objektif, melainkan arena kontestasi ideologi yang membentuk persepsi publik terhadap reformasi media. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman framing sebagai jembatan analisis relasi struktur media ideologi di konteks Indonesia. Selanjutnya ada saran. Yang pertama ada saran untuk media, yaitu liputan6.com dan juga media digital lainnya. Liputan6.com disarankan untuk meningkatkan refleksivitas framing dengan menerapkan pedoman internal audit ideologi, misalnya melalui workshop berbasis model PAN dan Kosicki untuk menyeimbangkan dimensi tematik retoris dan juga representasi asimetris yang condong liberal berpotensi mengurangi kredibilitas publik, sehingga kolaborasi dengan Dewa Pers untuk triangulasi sumber dapat meminimalkan bias ideologi. Praktis, terapkan dashboard analisis framing otomatis seperti menggunakan AI tools dan juga berbasis NVivo untuk monitoring real-time relasi jurnalisme ideologi dan setiap liputan regulasi media. Selanjutnya ada saran untuk regulator, yaitu pemerintah dan juga Dewan Pers. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo disarankan mengembangkan regulasi framing yang inklusif, seperti pedoman UU Pers yang secara eksplisit mengatur representasi ideologi dalam berita digital. Temuan ini juga menunjukkan framing oposisional dapat memicu polarisasi. Bentuk forum dialog media pemerintah triwulan untuk membahas relasi simbiosis dengan monitoring berbasis data framing seperti penelitian ini. Dewan Pers dapat mengintegrasikan indikator framing secara sintaksis dan skrip ke dalam sertifikasi etika jurnalistik. Selanjutnya ada saran untuk peneliti akademik. Penelitian lanjutan disarankan mengembangkan analisis komparatif di longitudinal terhadap presentasi relasi jurnalisme ideologi di multi-platform seperti liputan6.com versus TikTok atau Instagram, menggunakan mixed method untuk mengukur dampak framing terhadap opini publik. Fokus untuk masa depan yaitu integrasi teori digital framing, misalnya untuk mengeksplorasi algoritma sebagai akar ideologis. Selanjutnya ada saran praktis untuk pendidikan jurnalistik. Program studi komunikasi disarankan memasukkan mata kuliah framing dan ideologi media dengan studi kasus liputan6.com, termasuk simulasi coding 4 dimensi untuk mahasiswa. Ini juga akan melatih generasi jurnalis reflektif terhadap representasi relasi struktural mereka. Saran ini bersifat operasional dan juga terukur, dengan prioritas implementasi dalam 1 hingga 2 tahun untuk memperkuat jurnalisme Indonesia yang seimbang di tengah dinamika ideologi digital. Berikutnya ada lampiran, yaitu ada tabel operasional konsep, ada table matrix, ada keabsahan data, dan juga ada coding. Di sini ada daftar pustakanya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.